Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Tuti Kuresin, CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan secara kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada praktek coaching supervisi akademik, saya Tuti Kuresin berperan sebagai observer dan teman saya Ibu Oi Susilawati berperan sebagai coach dan Ibu Ratnengsi berperan sebagai coaching. Tujuan pembelajaran kali ini, calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Dilaksanakan praktik dengan 3 siklus, yaitu calon guru penggerak mempraktikkan percakapan coaching secara triad dengan terdiri dari 3 orang dengan 3 siklus, di mana berperan sebagai observer, coach, dan coachee, dan bertukar peran untuk mempraktikkan ketiga peran tersebut secara bergantian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar saya lagi baik, Bu. Baiknya, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu baik, luar biasa. Pada kesempatan praktik coaching nanti, Ibu akan menjadi coach. Kira-kira persiapan apa yang udah Ibu siapkan? Ya, terima kasih, Bu. Tentunya dalam praktik coaching ini saya menggunakan satu metode dengan alur tirta, yang mana alur tirta itu sendiri terdiri dari merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini yang akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Oke, Bu baik. Selanjutnya dalam coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa, Bu. Di antaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, lalu membedakan coaching itu sendiri. Itu mungkin beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oh ya, nah untuk lebih detailnya, nanti kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu observasi? Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, mungkin saya lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot, Bu. Oh ya, pertanyaan berbobot ya Bu ya. Terus hanya itu saja Bu? Ya, Bu, itu yang akan lebih saya tekankan. Baik, Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu kembangkan itu sendiri seperti apa? Ya, jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya kepada coach dari mendengarkan masalah yang ada di coach itu sendiri. Oke, oke. Baik, luar biasa kalau begitu, Bu. Selamat melakukan coaching ya, Bu ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, semoga apapun rencana nanti untuk coaching berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, Bu. Silakan. Sukses selalu ya, Bu ya. Oke, terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Ya. Selamat sore, Bu. Bagaimana perasaannya Ibu hari ini? Sepertinya wajah Ibu kurang bersemangat ya? Iya, Bu. Saya sebenarnya lagi sedih, Bu. Hmm, karena ada masalah yang
rasanya sulit saya pecahkan sendiri, makanya saya mau meminta bantuan pada ibu nih. Tapi ibu dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya sehat, Bu. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan pada hari ini, Bu? Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas, Bu. Oh iya, kira-kira masalah apa ya, Bu? Kalau boleh saya tahu. Jadi, saya merasa kurang optimal dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu. Karena ada beberapa anak yang kurang aktif ketika proses pembelajaran berlangsung, begitu, Bu. Itu ya, Bu. Jadi Ibu merasa kurang optimal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Iya, benar, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa diharapkan atau didapat di akhir percakapan kita nanti, Bu? Saya berharap setelah saya berbicara dengan Ibu, saya punya solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya berharap anak-anak saya menjadi lebih aktif ketika belajar di kelas. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran. Menurut Ibu, kalau anak yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa, Bu? Kalau untuk ukuran saya ya, Bu, menurut saya anak yang aktif saat belajar adalah ketika melakukan diskusi tanya jawab. Maunya dia bisa menjawab pertanyaan saat melakukan praktik belajar, Bu. Apalagi ketika diberi LKPD, anak-anak maunya dengan mudah menyelesaikan refleksinya sendiri. Begitu, Bu. Ya, saya sepakat ini, Bu. Kalau dalam proses pembelajaran, anaknya mau aktif semua ya, Bu. Biar kelas tidak garing gitu ya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, ini kalau misalkan kenyataannya sekarang nih, Bu. Beberapa siswa tersebut menurut Ibu kalau dalam angka kira-kira posisinya mereka ini di posisi mana di antara 1 sampai 10 nih, Bu? Nah, kalau menurut saya ya, Bu, mereka berada di angka yang berbeda. Ada yang di angka 5, 6, dan 8. Oh, jadi mereka memiliki angka level yang bervariasi ya, Bu. Begitu. Benar, Bu. Nah, kenapa saya memilih di angka yang bervariasi? Karena mereka memiliki perbedaan keaktifan saat belajar, Bu. Sebagian anak bermalas-malasan karena kurang menguasai materi pelajaran yang saya berikan. Ada anak yang masih belum mampu menyelesaikan LKPD dengan benar, Bu. Bahkan yang menyampaikan hasil diskusi kelompok juga hanya orang-orang tertentu saja. Begitu, Bu. Jadi posisi mereka itu dalam skala angka 5, 6, dan 8. Karena alasan itu, jadi Ibu menyebutkan siswa kurang aktif saat pembelajaran. Seperti itu ya, Bu? Betul, betul, Bu. Baik, baik. Eh, apa yang menyebabkan mereka itu sampai seperti itu menurut Ibu? Eh, Mungkin ya, Bu, dari pengalaman saya,
mereka kurang aktif seperti itu karena materi tidak bisa mereka pahami dan cermati dengan baik. Mereka ini termasuk anak-anak yang suka belajar secara mandiri, Bu. Padahal mereka tidak memiliki buku paket yang akan dibaca di rumah maupun di sekolah, Bu. Jadi penyebabnya itu karena kurangnya fasilitas buku paket ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Jadi apa yang dikatakan Ibu tadi, mereka tidak aktif dalam pembelajaran karena kurangnya fasilitas buku, sehingga tidak dapat membaca buku secara mandiri, yang begitu ya Bu ya? Iya, betul, 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 Bu. Seharusnya mereka memiliki buku sendiri sebagai buku pegangan yang bisa dibaca di rumah kapan saja, Bu. Iya sih, sebenarnya memang harus begitu. Nah, ini pernah tidak ada upaya dari Ibu untuk mengatasi masalah yang terjadi? Ada sih, Bu. Saya membuat materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint untuk setiap pembelajaran. Dan biasanya saya kirim lewat WA grup sebelum materi atau topik itu dibahas di kelas. Tapi sepertinya mereka tidak membukanya, Bu. Alasannya ya karena tidak ada paket data lah, HP dibawa orang tua bekerja, bervariasi lah Bu. Bahkan saya sudah mengirimkan soft copy buku pada WA Group, tetapi sepertinya itu juga tidak mereka baca. Sangat bagus sekali, Bu. Ibu sudah berupaya tadi. Kata Ibu sudah mengirimkan soft copy bukunya dan materi-materi di WA Group ya, Bu ya. Iya Bu. Apakah ada cara lain nih yang mungkin bisa Ibu lakukan? Hmm, saya sempat berpikir seperti ini ya Bu. Saya memang ingin meminta kepada kepala sekolah untuk memfasilitasi buku baru siswa sesuai kurikulum Merdeka, Bu. Tapi saya sedikit sungkan untuk memintanya, Bu. Kelihatannya itu ide bagus, Bu. Jadi Ibu akan berbicara terlebih dulu kepada kepala sekolah untuk dibelikan buku baru. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, nanti bila itu dilakukan, kalau misalkan Ibu sudah berupaya, apakah ada rencana lain atau ide lain mungkin, Bu? Eh, rencana lain sepertinya meminta rekan kerja saya, Pak Didin, untuk berbicara terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk menyampaikan soal permintaan saya, Bu, karena Pak Didin ini orang yang dekat dengan kepala sekolah. Saya rasa sih harus meminta kesiapan waktu Pak Didin terlebih dahulu lah, Bu, untuk membicarakan kepada kepala sekolah. Bagus juga itu. Sepertinya bisa dilakukan, Bu. Jadi, tadi Ibu akan mengajak Pak Didin untuk berkolaborasi, di mana Pak Didin yang akan menceritakan permasalahan fasilitas buku kepada kepala sekolah ya. Kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah upaya itu dilakukan seperti apa, Bu? Seperti yang saya harapkan, anak-anak menjadi aktif saat melakukan praktik, belajar dengan mudah menyelesaikan setiap saya memberi LKPD karena mereka sudah mendapatkan buku baru, Bu. Semua anak bisa belajar sesuai gaya belajar masing-masing. Mereka bisa mempergunakan bukunya di rumah tanpa ada alasan gangguan sinyal, paket habis, dan HP dibawa orang tua bekerja. Jadi,
saya pun bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal, Bu. Sangat luar biasa sekali, Bu. Semua anak jadi dapat belajar sesuai minat dan bakatnya masing-masing ya, Bu ya. Ya, begitulah maksud saya, Bu. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan ya. Jadi anak-anak menjadi lebih aktif dan fokus belajar ketika sudah mendapatkan buku baru gitu. Iya, betul. Betul seperti itu, Bu. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Ibu terhadap masalah ini? Terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Ya, saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat, Bu. Mencobanya sesegera mungkin. Kemungkinan ya Selasa depan sepertinya saya akan melakukan solusi yang tadi saya rencanakan. Jadi kira-kira hari Selasa depan saya bicara dulu dengan Pak Didin, kemudian dilanjutkan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyediakan fasilitas buku kurikulum baru, Bu. Ya, jadi hari Selasa depan ya Bu, akan melakukan Iya, upayanya dengan kolaborasi dengan rekan guru dan dilanjut menyampaikan kepada kepala sekolah ya. Kemudian dari akhir sesi ini, menurut Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan? ya, ya seperti itu, Bu. Dari pembicaraan ini saya mendapatkan ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Dan itu saya akan menyampaikannya kepada kepala sekolah untuk segera menyediakan buku sebagai alat pembelajaran anak secara mandiri di rumah maupun di sekolah. Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah paling lambat hari Senin depan, Bu. Bagus itu Bu. Jadi Ibu dapat saya simpulkan apa yang menjadi pembicaraan kita saat ini. Ada beberapa siswa yang kurang aktif saat pembelajaran karena memiliki gaya belajar yang berbeda, di mana karena tidak terpenuhi prasarana bagi mereka. Jadi, Ibu akan mengupayakan itu dengan menyampaikan permasalahan itu kepada kepala sekolah Senin depan ya Bu ya, dengan Selasa depan, berkolaborasi. Bu. Oh iya, Selasa depan dengan berkolaborasi dengan rekan Ibu ya, begitu ya Bu. Iya, Bu. Baiklah, bagaimana eh, perasaan Ibu setelah kita bicara hari ini? Ya, lega dan senang, Bu. Syukurlah, mudah-mudahan seperti itu Bu. Tadinya saya tidak terpikir, Bu, bagaimana menyelesaikan masalah ini, tapi saya mencoba berbicara dengan Ibu. Sepertinya saya ini dapat pencerahan gitu dari Ibu. Oh, begitu ya Bu. Saya jadi tidak sabar nih, ingin mendengar keberhasilan upaya dari Ibu. Jadi saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Iya, nanti saya kabari ya, Bu. Semoga lancar Bu, karena ini tujuan baik dari kita. Saya akan senang mendengarkan nanti jika Ibu sudah berhasil. Apa ada hal lain lagi yang ingin disampaikan oleh Ibu? Sementara cukup, Bu. Mungkin saya akan menghubungi Ibu lagi terkait progresnya nanti ya, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Dengan senang hati Bu, sama-sama. Kalau misalnya nanti ada yang mau dibicarakan lagi kepada saya, jangan sungkan ya Bu ya. Baiklah, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Bu, semoga berhasil ya.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya, Bu. Sudah sangat luar biasa ya. Dapat mempraktikkan coaching pada saat ini dengan baik sekali. Selanjutnya, saya ke Bu Retengsi ya. Mengenai kegiatan apa yang sudah dibuat tadi dalam coaching, Ibu pada saat menjadi coach tadi sudah sangat baik sekali, sangat luar biasa mengena pada tiap-tiap tahapnya. Nah, dari coaching tadi, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan sudah tercapai? Ya, menurut pribadi saya, indikator yang saya kembangkan berupa pertanyaan berbobot. Eh, saya rasa sudah tercapai dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan coaching seperti itu, Bu. Ya, ya, ya. Oke, jadi secara keseluruhan, saya sudah melihat bagaimana coach yang sudah sangat luar biasa. Ibu sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa, dan empat yang saya lihat mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur tirta tentunya, Bu ya. Nah, pada coaching ini, Ibu bisa menggali serta mendorong coach untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana aksi nyata ke depan. Nah, jika saya memberikan poin antara 1 sampai 4, saya akan memberikan nilai atau poin ke Ibu nilainya 4 karena sudah sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ibu. Oh ya, terima kasih, Bu. Nah, setelah coaching ini, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Dalam coaching ini, eh, kan ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan selain pertanyaan berbobot, yaitu mendengarkan aktif dan memberdayakan coaching. Mungkin dua kompetensi ini akan menjadi PR buat saya, Bu, supaya saya bisa lebih menambah pengetahuan dan berlatih terus melakukan coaching agar kedepannya lebih baik lagi. Sehingga semua kompetensi seorang coach itu bisa terlaksana semua, Bu. Oke, dan saya yakin apabila Ibu di posisi coach dalam melaksanakan coaching, itu pasti akan mendapatkan atau menggali semua masalah-masalah kecilnya. Dan bisa mengarahkan berdasarkan dari pendengaran dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Saya sangat salut pada Ibu. Luar biasa sekali. Sukses selalu ya Bu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Demikian untuk coaching kali ini. Saya sebagai pengamat yang mengamati Ibu Ratningsih dan Ibu Eis sebagai coach, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.